ada satu kisah disebutkan sampai Nabi SAW pernah berjumpa dengan salah seorang malaikat yang jumlah jari jemarinya itu jutaan. Kagum Nabi SAW sampai bilang sama ini malaikat, subhanallah, maha suci Allah menciptakan engkau nih. Tugasnya apa ini? Jumlah jari jemarinya, jumlahnya banyak, tugasnya menghitung rintihan hujan yang sampai ke bumi. Satu rintihan dihitung semua dia. Ini malaikat. Ini malaikat bilang lagi, maha suci Allah yang menjadikan engkau dan umatmu ya Rasulullah. Bingung lagi Rasulullah. Itu di malaikat. Rasulullah kagum sama ini malaikat, ternyata di malaikat lebih kagum sama Rasulullah dan umatnya. Dijawab oleh Rasulullah, bimana? Dengan apa? Dia bilang, ya Rasulullah, banyaknya kemuliaan yang didapati oleh umatmu, banyaknya rahmat yang didapati oleh umatmu dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, sampai ini jari jemari tidak bisa menghitung banyaknya pahala. Hujan dia bisa hitung, tapi pahala kemuliaan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sampai dia nggak bisa hitung. Saking banyaknya keistimewaan. Sampai pernah Syekh Abdul Wahab Sya'rani mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang bersalawat kepadamu 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali, ini untuk orang yang khusyuk, hadir hati atau lalai? Apa dijawab oleh Rasulullah? Walaupun lalai itu mendapatkannya, namun orang yang khusyuk mendapatkan lebih banyak daripada itu keistimewaannya. Begitu, walaupun cuman baca salawatnya sambil apalah, sambil main layangan juga ya, sambil main layangan baca salawat, pahalanya dapat 10 rahmatnya Allah. Apalagi yang salatnya khusyuk duduk, lebih banyak lagi. Bahkan sampai disebutkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW riaknya diterima. Semua amal riak nggak diterima kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, banyak orang sering teriak selepas mahalul qiyam atau ustadznya ceramah, sallallahu ala Muhammad, biar orang dengar semuanya. Maksudnya ria apa enggak? Ria kalau bilang, bisa dibilang ngeri, biar apa? Biar orang dengar, tapi dapat pahala. Dapat pahala hasilah salawat kepada Nabi Muhammad, nggak akan ditolak. Tapi kalau sholat biar dilihat sama orang, dapat pahala, nggak diterima sama Allah. Makanya seorang penyair mengatakan, adimus salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hajman bighairi taraddudi, amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Dawamkanlah, istiqamahkanlah, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad, kata ini seorang penyair. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, diterimanya salawat kita oleh Allah itu wajib bagi Allah. Bighairi taraddudi, tidak akan ditolak oleh Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal perbuatan kita antara diterima enggak diterima. Salat kita antara diterima enggak diterima. Zakat kita antara diterima enggak diterima. Illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikisahkan ada seorang syab min ahlil ma'asi. Ini syab, ini pemuda maksiat melulu tadinya. Kebetulan dengar pengajian, ada pengajian, mampir duduk, dan yang dibahas oleh gurunya, apa kata gurunya? Man rafa'a sautahu lis-shalah 'ala nabi wajabat lahul jannah.
Gurunya bilang barang siapa yang melantangkan suaranya berselawat kepada Nabi, wajib untuknya dapat surganya Allah. Ini pemuda dengar kata-kata itu, dan dia tahu keadaan dirinya tadinya bermaksiat kepada Allah. Langsung di pengajian itu tersebut dia katakan Allahumma sholli ala Muhammad, diangkat suaranya sampai bergemuruh semua yang hadir di majlis bersalawat kepada Nabi Muhammad. Gak lama ini pemuda pulang, dapat hari, 2 hari setelahnya meninggal dunia ini pemuda. Yang mimpinya ustadznya yang bilang seperti itu. Apa mimpinya ini pemuda? Dapat nikmat azim. Ditanya, "Hei ya syab, hei pemuda, kok bisa kamu dapat kenikmatan seperti ini?" Dijawab oleh pemuda ini dengan ucapan, "Wahai guru, siapa yang mengangkat suaranya berselawat kepada Nabi Muhammad wajib dapat syurga. Sekarang saya dapatin syurga." Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih menjadi maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Salawat pada Nabi Muhammad, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Dan banyak orang yang mengatakan, saya ingin mimpi berjumpa dengan Rasulullah, bahkan ingin berjumpa secara langsung ya ghadatan dengan Nabi. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Dan jika ingin tahu bagaimana kedekatan kita dengan Rasulullah nanti di hari kiamat, dilihat dari apa? Dari perbanyaknya salawat kita kepada Nabi Muhammad. Inna awalan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang paling dekat denganku, yang akan bersamaku, adalah orang-orang yang memperbanyak salawatnya kepada Nabi Muhammad. Diajarkan oleh guru kita bacanya yang ikhlas, yang khusyuk, hadir hatinya, seakan-akan dia ucapin salawat di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita baca salawat di hadapan kita ada Rasulullah? Bagaimana itu? Hadir hati kita. Al-Imam Syekh Ali Khali Ghassam dari hadir hatinya ketika membaca salawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab waalaikumsalam. Makanya setiap salawat kita nih yang kita baca, mau jauh ribuan mil kita dari makamnya Rasulullah, pasti disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sampai Nabi bilang, bersalawatlah kalian dimanapun kalian berada, sesungguhnya salawat kalian disampaikan padaku.